Hai semuanya, balik lagi di channel Gebrina Crochet. Di video kali ini saya akan membuat tas rajut ransel yang sangat mudah untuk teman-teman pemula. Motifnya juga motif terbaru ya. Untuk project ini saya menggunakan benang politik unit Suga, bisa menggunakan hakpen nomor 4, nomor 5 atau nomor 6. Di sini saya menggunakan hakpen nomor 5 ya. Jika teman-teman menggunakan benang polycherry, jangan lupa playnya di double ya, atau 2 helai dirajut sekaligus supaya ukurannya sama. Pembelian benang dan perlengkapan rajut lainnya bisa teman-teman lihat linknya di bagian deskripsi. Oke, langsung saja kita mulai. Pertama buat slip knot. Kemudian buat rantai atau chain sebanyak 40 kali. Tas ini kelipatan dari 4 rantai ya. Jadi jika teman-teman ingin membuat ukuran yang lebih besar, bisa teman-teman tambahkan dengan kelipatan 4. Oke, 40 rantai selesai. Selanjutnya tambahkan 3 rantai lagi ya, sehingga jumlah totalnya ada 43 rantai. Di sini kita akan membuat bagian alasnya dulu. Langsung saja di lubang rantai pertama buat 1 single crochet, dan di masing-masing lubang isi dengan 1 single crochet hingga ke lubang rantai yang terakhir. Jadi jumlah total SC hingga ke lubang rantai yang terakhir ada 42. Baris pertama selesai, kita lanjut baris kedua dan seterusnya. Diawali dengan membuat 1 rantai, lalu posisinya dibalik seperti ini. Kemudian di masing-masing lubang isi dengan 1 single crochet. Dengan jumlah total nanti di setiap barisnya ada 42 single crochet. Baris kedua selesaikan hingga ke lubang yang terakhir. Selanjutnya selesaikan hingga baris ke-8. Saya sudah di baris ke-8, selanjutnya saya akan membuat 1 kali putaran lagi untuk bagian alasnya. Untuk putaran terakhir ini di masing-masing lubang sudut kita isi dengan 2 single crochet. Ini tadi sudah kita isi 1, kemudian kita isi 1 single crochet lagi. Jumlahnya ada 2 SC di lubang yang sama ya. Selanjutnya di masing-masing lubang isi dengan 1 SC sebanyak 6 kali. Untuk bagian sisi kirinya, selesai 6 SC, kemudian kita bertemu lagi di sudut yang kedua. Jadi sama seperti sudut pertama tadi ya, kita isi dengan 2 SC di lubang yang sama atau SC increase. Lanjut langsung memutar di masing-masing lubang isi dengan 1 SC di bagian ini. Di lubang sudut yang ketiga 2 SC di lubang yang sama, lalu 6 SC masing-masing lubang kita isi 1. Di lubang sudut yang keempat isi lagi dengan SC increase, lalu di bagian ini isi dengan masing-masing lubang 1 SC. Ini kita isi 1 SC di masing-masing lubangnya dengan jumlah total 40 SC sampai kita bertemu dengan lubang sudut yang ketiga. Oke, ini saya sudah di akhir putaran ya, 1 kali putaran terakhir selesai untuk bagian alasnya. Terakhir slip stitch di SC pertama pada lubang sudut yang pertama tadi ya. Kita slip stitch. Untuk bagian alasnya selesai, sekarang kita lanjut ke bagian motif. Awali dengan membuat 3 rantai. 1, 2, 3. Lalu di lubang yang sama dengan 3 rantai ini isi dengan 3 double crochet di lubang yang sama.
Jadi jumlahnya ada 4 double crochet ya, 3 rantai di awal putaran tadi kita hitung sebagai 1 DC. Kita lanjut skip atau kosongkan 3 lubang, 1, 2, 3, ini kita kosongkan ya teman-teman. 1, 2, 3. Dan di lubang yang keempat kita isi lagi dengan 4 double crochet di lubang yang sama. Oke, selesaikan dengan pola yang sama seperti ini hingga ke akhir putaran ya. Next, lanjut dengan pola yang sama seperti ini, skip 3 lubang, 1, 2, 3, kita kosongkan. Di lubang keempat, buat 4 double crochet di lubang yang sama. Oke, putaran pertama selesai, hasilnya seperti ini. Di akhir putaran, skip 3 lubang, kemudian slip stitch di rantai ketiga awal putaran. Sekarang kita lanjut putaran kedua, sebelumnya kita slip stitch di lubang berikutnya ya. Baru kemudian kita buat 3 rantai di lubang yang sama dengan 3 rantai ini, buat 3 double crochet. Jadi jumlahnya ada 4 ya. 3 rantai di awal putaran tadi kita hitung sebagai 1 DC. Oke, 4 double crochet selesai. Lanjut skip 3 lubang, kita kosongkan 3 lubang. Di lubang keempat kita isi lagi dengan 4 DC di lubang yang sama. Nah, selesaikan dengan pola yang sama seperti ini hingga ke akhir putaran. Skip 3 lubang. 1, 2, 3. Di lubang keempat, isi dengan 4 double crochet di lubang yang sama. Posisinya itu tepatnya di lubang double crochet yang kedua ya teman-teman. Di akhir putaran skip 3 lubang, kemudian slip stitch di rantai ketiga awal putaran. Putaran kedua selesai dan hasilnya seperti ini. Lanjut putaran ketiga. Putaran ketiga yang berbeda adalah letak atau posisi 4 DC-nya ya. Kita slip stitch sebanyak 3 kali. Satu lubang berikutnya. 2, dan slip stitch yang ketiga tepatnya di lubang DC yang keempat. Di sini baru kita mulai membuat 3 rantai. Ini kita hitung sebagai 1 DC. Kemudian di lubang yang sama dengan 3 rantai ini, tepatnya di lubang DC yang keempat ya, isi dengan 3 DC di lubang yang sama. Jadi jumlah totalnya ada 4 DC di lubang yang sama. Lanjut skip 3 lubang, 1, 2, 3. Di lubang yang keempat, tepatnya di lubang DC yang keempat ya.
isi dengan 4 DC di lubang yang sama. 1, 2, 3, dan 4 double crochet. Oke, selesaikan dengan pola yang sama seperti ini hingga ke akhir putaran. Ya, dengan pola skip 3 lubang, kemudian di lubang yang keempat isi dengan 4 DC di lubang yang sama. Di akhir putaran, skip 3 lubang, lalu slip stitch di rantai ketiga awal putaran. Putaran ketiga selesai dan hasilnya seperti ini ya teman-teman. Kita lanjut putaran keempat. Untuk putaran keempat, ini polanya sama seperti putaran kedua ya. Letak 4 DC-nya yaitu di double crochet yang kedua. Langsung saja kita slip stitch di lubang berikutnya. Baru kemudian kita buat 3 rantai, lalu 3 DC di lubang yang sama dengan 3 rantai. Kemudian skip 3 lubang, lalu di lubang yang keempat kita isi lagi dengan 4 DC di lubang yang sama. Oke, selesaikan hingga ke akhir putaran dengan pola yang sama. Selanjutnya untuk putaran kelima nanti polanya sama seperti putaran ketiga ya. Letak 4 DC-nya itu di lubang DC yang keempat di sini ya teman-teman. Di akhir putaran nanti kita slip stitch 3 kali ya di sini. Kemudian baru kita buat 3 rantai tepatnya di lubang DC yang keempat. Dan untuk putaran keenam nanti polanya sama seperti putaran keempat ya. Letak 4 DC-nya di lubang DC yang kedua di sini. Jadi kita selang-seling saja ya teman-teman letak 4 DC-nya. Selesaikan hingga putaran ke-19. Nah, ini saya sudah di putaran ke-19, hasilnya seperti ini. Selanjutnya kita akan merajut 3 kali putaran lagi ya. Setelah slip stitch di putaran ke-19, buat satu rantai, lalu di masing-masing lubang isi dengan 1 single crochet. Pastikan dalam satu motif ini terisi dengan 4 SC ya teman-teman. Selesaikan hingga ke akhir putaran. Terakhir slip stitch di SC pertama awal putaran. Lanjut putaran berikutnya kita akan membuat 2 putaran lagi ya. Awali dengan membuat 1 rantai, lalu di masing-masing lubang isi dengan 1 SC. Selesaikan hingga ke putaran 22 dengan di masing-masing lubang isi dengan 1 SC. Terakhir slip stitch, lalu buat 1 rantai dan gunting benang. Ini saya sudah selesai di putaran ke-22 ya. Sisa benangnya dirapikan. Oke, selanjutnya saya akan membuat tali serutnya. Ini cukup kita buat rantai saja ya, sebanyak 140 kali atau panjangnya disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Oke, 140 rantai selesai. Lebihkan benang ya di bagian ujung. Selanjutnya kita akan masukkan
tali serut ke lubang pada bagian motifnya ya. Kita hitung dari kiri dan kanan sebanyak 5 motif. Oke, 5 motif kiri dan kanan kita akan memasukkan tali serutnya ke lubang pada bagian tengah tas ya. Di sini kita masukkan ke dalam. Lalu kita hitung lagi 3 motif. 1, 2, 3 kita masukkan ke lubang motif yang ketiga dari dalam. Lalu kita hitung lagi 4 motif. 1, 2, 3, 4 kita masukkan ke lubang yang keempat sejajar dengan bagian depan tas ya. Masukkan dari luar. Untuk bagian belakang tas kita sejajarkan dengan bagian depan ya. Kita hitung lagi 3 motif dari bagian belakang. 1, 2, 3 kita masukkan ke lubang motif yang ketiga. Lalu di bagian tengahnya ini kita hitung 2 motif ya. Masukkan lagi ke lubang motif yang kedua. Kemudian 3 motif masukkan ke lubang motif yang ketiga. Lalu di sini bagian sampingnya 4 motif kita masukkan ke lubang motif yang keempat. Lalu di sini 3 motif kita masukkan ke lubang motif yang ketiga. Oke, selesai ya. Di bagian tengahnya terdapat 3 motif pada bagian depan tas. Jadi sejajarkan dengan bagian belakang ya. Tadi di bagian tengah, bagian belakangnya 2 motif, sedangkan bagian depannya 3 motif. Oke, kita tarik seperti ini dan kita bentuk bagian kiri dan kanan seperti ini ya teman-teman. Kita balik, sekarang kita akan merajut bagian penutupnya. Di bagian belakang tas, di sini kita hitung 30 lubang ya. Beri penanda dari penanda hijau ke biru, itu jumlah totalnya 30 lubang. Oke, kita masukkan hakpen ke lubang sebelum penanda yang hijau ini. Kemudian kita masukkan benang, buat 1 rantai. Lalu di masing-masing lubang isi dengan 1 single crochet dari penanda yang hijau ya. Selesaikan hingga ke lubang yang kita beri penanda. Jumlah totalnya ada 30 single crochet. Oke, baris pertama selesai, kita lanjut baris kedua. Awali dengan membuat 1 rantai, lalu kita balik posisinya. Dan di masing-masing lubang di sini kita isi dengan 1 single crochet. Baris kedua selesai, kita lanjutkan baris ketiga. Buat rantai sebanyak 3 kali. Ini kita akan masuk ke bagian motifnya ya. Balik, lalu di lubang yang sama dengan 3 rantai isi dengan 1 DC. Jadi ini hitungannya 2 DC ya. Kita lanjut skip 2 lubang. Kita kosongkan 2 lubang, di lubang ketiga isi dengan 3 DC di lubang yang sama. Selanjutnya tinggal kita ulang-ulang saja ya dengan cara yang sama seperti ini hingga ke akhir baris. Skip 2 lubang, 1, 2, di lubang ketiga isi dengan 3 DC di lubang yang sama. Oke, di akhir baris di sini kita skip 2 lubang. Di lubang yang ketiga atau di lubang yang terakhir isi dengan 2 DC di lubang yang sama.
Biar lebih memudahkan, ini kita hitung sebagai baris pertama saja ya teman-teman. Kita lanjut baris kedua, awali dengan membuat 3 rantai, lalu posisinya kita balik lagi seperti ini. Nah, untuk baris kedua ini kita langsung ke space berikutnya ya. Di sini di space pertama kita isi dengan 3 DC di lubang yang sama. Kemudian di masing-masing space isi dengan 3 DC. Jadi sama ya, selesaikan hingga ke akhir baris. Di space yang terakhir kita isi dengan 3 DC. Lalu skip 2 lubang dan di lubang yang terakhir di sini kita isi dengan 1 DC. Oke, baris kedua selesai. Untuk baris ketiga dan 4 itu tinggal kita ulangi sama polanya seperti baris pertama dan kedua ya. Buat 3 rantai, lalu balik posisinya. Ini polanya sama seperti putaran pertama. Di lubang yang sama dengan 3 rantai isi dengan 1 DC. Lalu di masing-masing space isi dengan 3 DC di lubang yang sama hingga ke akhir baris. Dan di akhir baris kita skip 2 lubang. Di lubang yang terakhir kita isi dengan 2 DC di lubang yang sama. Oke, lanjut putaran keempat, awali dengan membuat 3 rantai. Lalu posisinya kita balik. Untuk putaran keempat ini polanya sama seperti putaran kedua ya teman-teman. Setelah membuat 3 rantai, langsung ke space pertama kita isi dengan 3 DC. Kemudian di masing-masing space isi dengan 3 DC. Putaran keempat selesaikan hingga ke akhir baris. Baris kelima nanti polanya sama seperti baris ketiga, baris keenam sama seperti baris kedua. Begitu seterusnya sampai ke baris 11. Oke, kita lanjut baris ke-12 atau baris yang terakhir ya. Di sini kita tidak perlu membuat 3 rantai untuk baris ke-12-nya. Langsung saja kita balik dan di space pertama kita buat 3 double crochet. Kemudian di masing-masing space isi dengan 3 DC hingga ke akhir baris. Dan di akhir baris pada lubang terakhir buat slip stitch. Lalu buat 1 rantai. Nah, ini sudah habis benang 2 gulung ya, atau 200 gram. Hasilnya seperti ini teman-teman. Selanjutnya kita akan membuat SC untuk 1 kali putaran lagi pada penutupnya menggunakan benang gulungan yang ketiga. Kita mulai dari baris pertama pada SC tadi ya, yang kita awal membuat penutup tadi. Masukkan benang, lalu buat 1 rantai, kemudian buat 2 SC, masing-masing lubang isi dengan 1. Pada bagian motifnya, di masing-masing space kita isi dengan 2 single crochet di space yang sama. 1, 2. Di space berikutnya juga kita isi dengan 2 SC di space yang sama. Selesaikan hingga ke bagian ujung.
Selanjutnya langsung memutar, di bagian ini masing-masing lubang isi dengan 1 SC. Dan selesaikan hingga ke akhir putaran dengan cara yang sama ya. Terakhir slip stitch, buat 1 rantai lalu gunting benang. Oke, penutupnya selesai. Selanjutnya kita akan pasang kancing pada bagian penutup. Di tali serutnya saya akan pasang aksesoris ya, berupa manik-manik atau bola seperti ini. Ini dari bahan kayu ya, link pembeliannya ada di deskripsi. Di bagian ujung tali serut juga akan saya pasang aksesoris. Tali serutnya sudah selesai, selanjutnya kita akan ke bagian handle ya. Siapkan 3 buah ring D ya. Kita akan menjahit di bagian atas, di atas tali serut, dan di bagian bawah seperti ini. Selanjutnya saya akan pasang tali. Untuk cara membuat tali seperti ini sudah ada di video saya sebelumnya. Panjangnya sekitar 170 cm ya, atau disesuaikan saja dengan kebutuhan masing-masing. Masukkan dari ring D pada bagian atas, lalu ke ring D pada bagian bawah. Tali pada bagian bawah akan kita jahit ya. Caranya masukkan ke ring D seperti ini, lalu lipat 2, kemudian jahit. Jangan lupa nanti sisakan benang di setiap ujung tali. Jahit menggunakan jarum tapestry ya, hasilnya seperti ini. Selanjutnya saya akan menjahit tali gantungnya, ini sekitar 15 cm saja ya. Jahit sejajar dengan ring D. Oke, seperti ini hasilnya. Dan tas ransel dengan motif terbaru sudah selesai ya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai ke detik ini. Semoga bermanfaat dan mudah dipahami. Jangan lupa bantu klik subscribe, like, komen, dan share video ini ke teman-teman yang lain. Klik juga tombol notifikasinya supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video menarik lainnya dari saya. Sampai jumpa di video-video saya berikutnya dan selamat mencoba.